ternyata 19 kabupaten kota itu kita merasa tidak begitu melelahkan ya. Kalau Buya mungkin enggak romantis. Nggak romantis. Enggak romantis. Dan bukan banyak suka aja, banyak Banyak juga dukanya dukanya. gitu ya. Karena kita enggak bisa memuaskan semua orang. Oke, ya. oke. Kita pernah bicara dengan Pak Dokter di sini, menarik tentang stunting ini. Rupanya stunting itu divonis bukan ketika anak sudah lahir katanya, tapi divonis ketika dia masih remaja dan gadis. Nah, itu bagaimana Umi melihat Karena angka stunting kita di Sumatera Barat masih tinggi. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Kita di ketahanan pangan pun mengedukasi ibu-ibu bagaimana misalnya beli sayur. Beli sayur itu pilihlah sayur yang berlobang-lobang misalnya. Kalau kita di Minangkabau ya, tali tigo sapilin tunggu tigo sejarangan. Iya. Itu bagaimana mengokohkan program-program kepada anak-anak kita. Di dalam Islam ternyata bahwasanya Rasulullah mengatakan jangan dimasukkan anak gadis ke dalam kamar sebelum diajarkan 3 hal. Iya. Jadi 3 ya. Diajarkan 3 hal. Pertama, ajarkan Al-Quran. Yang kedua, ajarkan memasak. Yang ketiga, ajarkan menjahit. Ternyata itu diterapkan di Minangkabau. Di Minangkabau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang wanita yang biasa dipanggil Umi, dan beliau adalah tokoh wanita di Sumatera Barat ini, dan juga akan menjadi caleg untuk DPR RI Pusat. Hari ini kita sambut dengan hormat Ibu Harnely. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih atas kedatangan Umi ke sini dan sudah bersama kita di podcast ini. Silakan Umi sapa-sapa dulu pemirsa kita. Ya, assalamualaikum sahabat podcast ya. Ya ketemu ya di acara podcast TV dalam rangka ya bincang-bincang lah, kita berdiskusi ya tentang tak terlepas dari caleg ya, calon legislatif untuk DPR RI. Ya. Baik, Dunsana Podcast, ikuti terus podcast ini dan jangan lupa kasih komentar terbaik ya. Dan seperti biasa 5 komentar terbaik akan mendapatkan hadiah langsung dari narasumber kita, dan hari ini adalah Ibu Harnely. Ya, oke, tepuk tangan yang meriah untuk Umi ini. Baik, Umi, ini kan sebentar lagi Umi juga akan maju ya, menjadi salah satu caleg PKS untuk pusat dari Provinsi Sumatera Barat dan nomor 3 ya gitu ya. Jadi selayaknya publik juga ingin tahu seperti apa sih Ibu Harnely atau Umi yang kita panggil, ya kan? Ya. Mungkin boleh berbagi cerita ke kita sedikit, suka dukanya sebagai pendamping Buya Mahyildi. Silakan Umi. Ya, terima kasih. Mungkin ya dalam tugas sebagai istri gubernur ya, dengan banyak amanah ya sebagai ketua yang melekat itu, sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda, ya, ketua P2TP2A, kemudian ketua LKKS ya, ketua Yayasan Jantung ya, dan Bunda PAUD ya Provinsi Sumatera Barat, Bunda Literasi ya, dan banyak lagi ya ketua-ketua yang lainnya ya. Tentu tugas ini tidaklah mudah ya tanpa didukung ya. Pertama tentu dukungan pertama support dari suami tentunya, dari Bapak Gubernur ya, sehingga alhamdulillah ya. Walaupun mungkin dengan kesibukan yang mungkin melelahkan ya, tapi karena kita memang menjalankannya dengan enjoy ya, dengan senang-senang saja gitu ya, sehingga ternyata 19 kabupaten kota itu kita merasa tidak begitu
tidak begitu melelahkan ya. Walaupun secara apa ya, kadang-kadang ada yang bertanya apa enggak lelah ya. Ya mungkin ada ya waktunya lelah ya, tapi alhamdulillah ketika kita jalankan ya, karena memang misinya adalah banyaknya adalah bagaimana kita selain dari program PKK ya, mensosialisasikan juga tentang ketahanan keluarga ya. Di dalam PKK itu juga tentang ketahanan keluarga ya. Jadi dakwahnya masuk ya kepada masyarakat ya, kepada anak-anak sekolah ya, kepada anak-anak SMA ya, untuk sekolah ramah anak dan lain sebagainya ya. Itu memang kita berkeliling sampai melewati pulau seperti ke Mentawai ya, harus dengan kapal gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa kita jalani. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kita saja sebagai rakyat di Sumatera Barat ini kalau melihat apa yang dilakukan Buya setiap hari berjalan menyusuri semua kabupaten kota, itu sepertinya dia punya energi yang banyak kayak gitu kan. Dan kita lihat Buya salah satu kelebihannya adalah memiliki cinta yang banyak untuk orang. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang membuat energinya itu adalah energi cinta kan gitu. Bukan sebetulnya cinta untuk orang tapi jangan lupa cinta untuk istri dan anak. Dan cinta untuk orang tua. Nggak, artinya mungkin Buya ini punya energi yang kuat untuk masyarakat, untuk umat dan untuk masyarakat. Tapi tentu ya itu tadi, cinta itu tidak akan berpengaruh, tidak akan berkurang kepada keluarga gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira Buya di tengah kesibukannya dan juga Umi di tengah kesibukannya, bagaimana berbagi hal agar suasana ini tetap terpelihara kan, hubungan tetap harmonis kayak gitu. Gimana tuh ceritanya? Kita mungkin karena memang sudah diamanahkan ya untuk ya tugas ini kan enggak kita minta ya. Tapi dapat diamanahkan ya, terutama amanah dari Allah ya. Sehingga kita menjalankan walaupun kadang-kadang berjauhan, kadang-kadang sama-sama sibuk ya. Kemana ya? Sama-sama sibuk. Jadi betul. Buya kemana, kita kemana gitu ya. Tapi memang ya kadang-kadang Umi mungkin bercanda ya dengan Buya. Kalau misalnya Buya, Nelly meriang Buya gitu kan. Kata Buya, makan obat begini. Ya obatnya tuh meriangnya bukan meriang demam gitu, nih meriangnya merindukan kasih sayang gitu. Mantap. Jadi memang obatnya itu bertemu gitu makanya kadang-kadang ya alhamdulillah ya, walaupun dengan kesibukan yang mungkin berbeda jarak dan berbeda daerah ya, tapi alhamdulillah ya kan kita bisa video call gitu kan. Kemudian WA gitu memberikan support, memberikan semangat ya. Jadi itu menjadi suatu hal yang membahagiakan gitu ya. Bisa juga kalau sekarang kan kalaupun enggak bertemu secara langsung ya video call kita bisa bertemu, udah nampak aja senyum Buya ya. Itu semangat kita berjalan, berdakwah, berkeliling ya. Kan support suami itu memang seperti itu. Kadang-kadang ketika kita mungkin lebih, ada kalanya ya sesekali Buya yang duluan lebih sampai di rumah ya. Kemudian kita baru menyusul ya tuh. Kita sebagai seorang istri ditanya satu saja, capek ya. Sudah seperti itu udah ya. Langsung meleleh. Ya, kemudian mungkin dipegang kepala sedikit aja kita udah merasa terbang gitu ya. Ini suatu mungkin perhatian ya. Kadang-kadang kan tidak semua suami yang memahami itu ya. Melihat kelelahan mungkin istri di rumah dengan kegiatan macam-macam ya. Apalagi ini ya kita keliling ya, tapi alhamdulillah dengan dukungan hanya pertanyaan itu saja kita udah perhatian suami kita, perhatian ya gitu ya. Ya gitu. Luar biasa. Jadi ini memang berat sebenarnya kan. Artinya menjadi gubernur dan istri gubernur bukan pilihan di PKS, tapi tugas kayak gitu kan. Dan pasti ada konsekuensi dan pengorbanan yang luar biasa. Tapi kita lihat penuturan Umi tetap ada perhatian dari Buya. Atau bahasanya meriang itu sebenarnya rindu kan gitu. Dan rindu nggak ada obatnya kecuali pertemuan gitu. Baik, luar biasa. Jadi cerita ini mungkin orang nggak tahu nih Umi. Ya, artinya bagaimana Buya masih punya perhatian kepada Umi misalnya kan, ketika di tengah-tengah dia harus punya perhatian banyak umat misalnya ke masyarakat Sumatera Barat, tapi tetap perhatian keluarga itu tetap utama kan gitu ya. Kalau dengan anak-anak gimana nih? Dengan anak-anak juga kita mungkin sering video call tuh di hari Minggu biasanya.
hari Minggu Buya terlibat ya, semua anak-anak biasa video call di jam, ada waktunya jam 9. Makanya kadang-kadang ketika kita punya kegiatan juga di jam 9, biasanya hanya sebentar kita pamit ya sama anak-anak ya kadang-kadang. Tapi anak-anak karena mungkin udah besar-besar ya, jadi memahami ya tugas ya, tugas Buyanya, tugas Uminya begitu berat ya. Tapi anak-anak memang kita termasuk ya, ketika ada masalah anak-anak, kalau rasanya kita bisa selesaikan sendiri kita ndak berikan lagi, ndak sampaikan lagi kepada Buya ya, mengingat ya kita melihat tugas Buya itu ndak kalau orang mungkin ada jam kantornya gitu Kalau Buya ndak ada jam kantornya. Buya nggak ada jam kantor ya. Kalau misalnya pulang jam 11, jam 12, jam 1, itu di kamar yang mau ditandatangani udah banyak ya. Tapi nanti kalaupun kebiasaan itu tetap ya, walaupun Buya kita yang lebih dulu tidur, kebiasaan yang dulu bangun itu tetap Buya. Ya. Dan biasanya subuh pun orang sudah ada di menunggu ya, di surau ya. Itu udah ada yang macam-macam ya urusan orang dari subuh itu udah mulai kalau hari Sabtu Minggu itu di Padang, hari Sabtu Minggu itu biasanya memang subuh barokah. Keliling ya. Keliling kota Padang. Tapi kalau Sabtu Minggunya di daerah lain ya juga subuh barokah di tempat lain, di daerah lain. Kalau anak nggak salah yang paling besarnya Dini ya ini. Dan sudah bercucu juga berarti ya Umi sekarang? Iya, yang paling besar alhamdulillah sedang ngambil spesialis kandungan. Ya, dokter ini ya? Anaknya. Mantap. Dan kalau keluarga ya mungkin alhamdulillah anaknya hanya 9. Hanya 9? Ya, cucu baru 9. Cucu 9? Ya, menantu baru 5. 18 ya, tambah 5. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jadi berarti anak-anak juga sudah tumbuh dengan dewasa dan mereka bisa memahami tugas dan tanggung jawab dari Umi dan Abi. Iya, walaupun sesekali mereka ada juga menyampaikan misalnya, karena memang biasanya momen-momen ulang tahun kita tidak merayakan ulang tahun, cuma biasanya makan di mana gitu ditentukan oleh yang berulang tahun, kemudian di saat itu nanti yang lain boleh ngasih masukan. Misalnya Buya 25 Desember lahir sama Fozana, ya anak yang ke-8. Nanti di saat itu semua boleh memberikan masukan terhadap Buyanya. Misalnya Buya karena terlalu sibuk jaga kesehatan misalnya kan, anak-anak juga butuh ada waktu, berikan waktu gitu kan, karena memang anak-anak pun sudah menulis ya, Buya kami rela gitu ya kan, ada menulis ya, Sabrina ada menulis, Dini juga ada menulis ya, tentang dia merelakan Buyanya menjadi milik banyak orang gitu menjadi milik masyarakat Sumatera Barat gitu betul. Dan tak hanya milik keluarga gitu betul. Tentu dalam hal ini anak-anak ya memberikan support juga terhadap Buya, jaga kesehatan Buya dengan kesibukan alhamdulillah gitu ya. Baik, luar biasa sekali cerita yang kita tidak banyak tahu ini ya kan, dan mungkin akan menjadi pelajaran untuk kita semua dan untuk semua masyarakat Sumatera Barat, karena banyak kehidupan pribadi yang tidak diungkap ke publik, tapi di podcast ini kita buka, ya kan? Baik, Dusana Podcast, jangan lupa tonton terus podcast ini dan jangan lupa juga berikan komentar terbaik Anda. 5 komen terbaik akan mendapatkan hadiah langsung dari narasumber kita. Baik Umi, sekarang artinya posisi kita kira jadi istri gubernur ini ikut kemana gubernur pergi, rupanya antara gubernur, antara Buya dan Umi juga punya jalan yang berbeda, kesibukan yang berbeda Ada masanya memang sama, ada misalnya harus mendampingi gitu kan. Ya karena kalau Umi dia biasanya diajak Buya untuk mendampingi, itu tidak mau menolak, tapi ketika tidak diajak Umi juga tidak minta diajak gitu. Tapi ketika diajak anak-anak kita, Umi dampingi Buya gitu. Jadi anak-anak juga pun memberikan dukungan, karena memang kalau diajak berarti Buya butuh didampingi gitu jangan sampai kita menolak gitu kan. Walaupun tugas yang lain banyak ya, kita bisa gantikan juga dengan Ibu Wakil, Ibu Sekda gitu kan. Sehingga bisa mendampingi ya. Ada kalanya memang Buya butuh didampingi gitu kan. Nah, itu kita kalau mendampingi ya itu tugas utama kita ya, ketika diajak untuk mendampingi ya alhamdulillah kita ikut. Kalau saya pernah lihat
di ulang tahun Buya kemarin Umi bernyanyi dan memberikan kue gitu ya. Sebetulnya itu bukan acara kita ya. Oh, bukan acara itu. Jadi acara dari mungkin dari karena pertemuan waktu itu dinas-dinas dan juga seluruh apa ya. Kemudian mereka mengode ini surprise untuk Buya. Surprise-nya dari Umi kah atau dari? Enggak, dari Umi. Iya, kalau dari Umi kami keluarga aja. Oh, keluarga aja. Enggak. Babnya saya mau nanya, ya romantis siapa? Umi atau Buya kayak gitu. Kalau Buya mungkin enggak romantis. Enggak romantis. Enggak romantis. Ya. Ya apa ya? Kalau dibilang enggak romantis ya memang enggak romantis ya. Mau ya. Karena Buya prinsipnya gitu. Kalau untuk romantis itu enggak untuk enggak untuk diperlihatkan gitu ya. Tapi kalau berdua saja ya romantis. Oh iya. Enggak, makanya saya lihat videonya kan. Ya sepertinya ada dramatisir dari Umi untuk kue dan persembahan ulang tahun itu. Saya pikir ya romantis ya apa nih. Tapi kan itu betul-betul surprise lah gitu. Surprise aja. Baik, luar biasa ya. Ini mungkin dicatat juga sama orang nanti ini. Buya nggak romantis kalau di depan umum dan tidak memperlihatkan keromantisannya kayak gitu. Iya, biasanya kan gitu. Misalnya kalau misalnya kita jalan ya, jalan kemana gitu. Biasanya memang Buya tuh memegang tangan supaya ndak tinggal. Karena biasanya satu langkah Buya tuh kan 3 langkah kita. Iya. Kalau sempat lah kita ndak megang tangan, biasanya tinggal. Ya, sehingga romantis sekali ya. Iya. Padahal memang Buya memanfaatkan itu supaya kita ndak tinggal ya. Iya. Kita senang juga akan dibimbing gitu. Baik, luar biasa. Itu kan pasti sukanya banyak. Iya. Tapi kira-kira ada nggak yang membuat kita dukanya itu, ada nggak Umi sebagai istri gubernur ini? Ya kan? Kalau sukanya pasti banyak gitu kan. Tapi di titik hal-hal lain mungkin ada juga yang membuat kita tidak duka atau tidak suka gimana? Ada nggak kira-kira? Iya, banyak suka dan duka. Banyak suka dan duka. Banyak suka dan duka. Ya. Dan bukan banyak suka aja, banyak dukanya gitu ya. Karena kita nggak bisa memuaskan semua orang. Oke. Sehingga kalau kita baca misalnya di media, baca di media sosial ya tentang hujatan ya terhadap gubernur kita kan merasa ini juga ya. Tapi Buya menyampaikan ketika membaca sesuatu yang mungkin tidak enak ya atau orang menghujat dan lain sebagainya, itu tidak boleh dibalas dengan kata-kata yang tidak baik gitu. Tapi ketika tidak sanggup membaca ya tidak usah dibaca. Tapi kalau ingin membalas, balaslah dengan baik ya. Pasti sulit kompromi enggak? Awalnya kadang-kadang udah ngetik mau balas gitu kan, tapi dihapus lagi. Gitu. Dihapus lagi. Kemudian diketik, walaupun hujatannya macam-macam ya kita bilang terima kasih ya Pak, terima kasih Bu masukannya. Insya Allah kalau kita berupaya untuk lebih baik lagi. Padahal kata-katanya nggak baik, tajam gitu kan? Tajam gitu. Ya kalau jadi public figure kan begitu konsekuensinya kan. Iya. Jadi ada banyak yang sukanya, banyak juga yang mungkin orang banyak yang kita intinya kita nggak bisa memenuhi keinginan semua orang gitu kan, sehingga ada yang suka ada yang nggak suka gitu kan. Ya jangankan Umi misalnya kan atau anak-anak kita yang baca aja misalnya kadang agak gimana gitu kan, agak gregetan juga dengan komen-komen orang ini, apalagi waktu kasus kayak kemarin kasus demo itu kan. Aduh, gregetan juga kita kan. Apalagi mungkin Umi di posisi sebagai orang sangat dekat dengan Buya. Makanya kita enggak ngasih komen ya, tenangkan dulu Buya dalam kondisi tenang, kita ingin tahu bagaimana gitu kan. Tapi setelah tahu kita paham, memang ya bagaimana mungkin ya, misalnya menemui orang sedang ramai orang sedang dihasut untuk emosi gitu kan. Kan diajak kan, bukan tidak mau bertemu sebetulnya kan udah diajak kompromi, mari utusannya dan kan itu berisiko kemarin saya lihat berisiko kemarin itu. Tapi tetap Buya menemui orang-orang di masjid kan pasti biasanya tenang karena memang prinsip Buya ketika menemui orang di masjid atau orang datang ya, ketika termasuk waktu wali kota dulu orang datang dengan emosi gerombolan kemudian azan misalnya, ayo kita sholat dulu, setelah sholat nanti baru runding, orang sudah wudhu udah tenang dia gitu. Tenang ya, kemudian nyampaikan dengan baik gitu, dengan tenang gitu kan.
Kalau nyampaikan dengan kan beda ya ketika orang menyampaikan permasalahannya dengan kepala dingin ya. Itu berbeda dengan orang yang mungkin kena hasut atau kena provokasi Allah alam ya. Jadi kan berbeda mereka menyampaikan. Tapi biasanya setelah diajak sholat berjamaah apa gitu. Kemudian nyampaikan setelah sholat berunding apa yang ingin disampaikan silakan. Tapi biasanya berujung dengan damai gitu enak gitu kan. Karena sudah habis sholat dia kan. Iya, udah wuduk ya, jadi kepalanya udah dingin gitu. Iya. Kadang-kadang kan yang sangat khawatir ini kan istri nih kan. Artinya kalau mungkin kita di laki-laki ada pressure begitu tuh mungkin kita bisa tenang. Tapi yang paling takut itu kan posisinya sebagai istri misalnya ibu yang lebih cemas kan gitu kan bagaimana gitu. Itu berarti Umi berada di titik itu kan pernah kan gitu ya? Iya ada berada di titik itu ya. Luar biasa. Karena memang kecemasannya itu kan karena orang yang orang enggak suka nih kan. Iya. Kan ada macam pikiran-pikiran kita kan, tapi memang di sinilah kita berdoa, berzikir gitu ya untuk selamatkan ya Buya gitu ya dari upaya-upaya mungkin orang-orang yang tidak senang gitu ya, karena mungkin tujuannya baik ya. Kan semua itu bisa dibicarakan ya. Kalau semua tujuan kita kan untuk kalau Buya istilahnya untuk keuntungan rakyat, untuk masyarakat gitu. Kalau itu tidak menguntungkan masyarakat kan ya artinya bisa keputusan itu bisa dirubah lah istilahnya. Kalau itu akan merugikan masyarakat ya pasti kita tidak mau kan gitu. Ya. Jadi Dusana Podcast seperti itu menjadi istri pejabat. Jadi kadang-kadang kita masyarakat umum ini seperti merasa enak aja jadi istri pejabat, jadi pejabat, padahal tidak sukanya juga banyak kayak gitu kan. Cobaannya juga banyak kayak kan, seperti pohon yang tinggi ya kan, hembusan angin yang bisa menghempaskan juga banyak gitu. Jadi suka dukanya sudah dirasakan Umi. Mudah-mudahan kita doakan Buya dan Umi sehat selalu dan bisa terus memberikan semangat dan spirit untuk bagaimana makmurnya Sumatera Barat insya Allah. Baik, sekali lagi Dusana Podcast jangan lupa berikan komen terbaik Anda dan 5 komen terbaik akan diberikan hadiah nanti oleh narasumber kita. Baik Umi, nanti sekarang Umi dalam persiapan untuk menjadi caleg ya dari DPR RI Dapil 1 Sumatera Barat. Nomor 3, ya kan? Nomor urut 3 ya. Nomor urut 3. Jadi insya Allah jadi nih, kayak gitu. Artinya peluangnya untuk jadi besar lah, kayak gitu kan. Nah kira-kira Umi, apa program-program yang mau Umi bawa kalau menjadi DPR RI nanti? Kira-kira apa program-program yang mau Umi sampaikan di DPR RI nanti kira-kira? Iya. Kita memang udah ya susun ya program-program unggulan mungkin ya. Di antaranya masalah pendidikan. Ya, kemudian juga masalah penurunan stunting ya, kemudian termasuk disabilitas ya, kemudian ketahanan keluarga ya sangat menentukan ya, kemudian juga tentang perdagangan orang ya, walaupun di tempat kita tidak banyak ya, tapi ini juga menjadi satu isu perempuan gitu ya. Jadi termasuk keolahragaan ya, pentingnya olahraga itu juga sehat ya, termasuk olahraga ya biar perempuan ya sehat ya, ibu sehat. Oh gitu, keluarganya itu perempuan dan, ya olahraganya semuanya sebetulnya. Semuanya. Ya tapi memang tentang keolahragaan ya sangat penting gitu kan, karena memang bagaimana meningkatkan prestasi-prestasi kita, membanggakan misalnya Sumatera Barat kan termasuk di bidang olahraga. Gitu. Olahraga ya. Masuk Indonesia ya, ke kancah dunia juga di bidang olahraga. Dan kepedulian kita terhadap disabilitas juga menjadi satu program kita gitu. Ya. Karena memang kita melihat ya fenomena yang ada pada saat ini mungkin banyak ya, misalnya tentang kenapa ketahanan keluarga misalnya, karena tingkat perceraian yang tinggi ya, kemudian permasalahan-permasalahan keluarga yang juga tinggi ya. Kemudian masalah anak muda, kenakalan remaja, narkoba, kemudian LGBT dan lain sebagainya, itu kan juga pengaruh terhadap dampak daripada ketahanan keluarga ya. Kalau keluarga tidak harmonis, keluarga terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya, itu juga akan berdampak terhadap masalah anak gitu. Berarti sudah ada 8 program ya, 8 program unggulan. 8 program unggulan ya. Ya, pendidikan. Ya, sesuai dengan nomor PKS nomor 8 ya, kita mungkin juga 8 ya. Berarti kan
ketika di Senayan nanti program-program ini akan menjadi yang diusulkan atau politik anggarannya agar kita bawa ke sini program ini supaya masyarakat Sumatera Barat bisa terbantu, kan gitu. Iya, karena memang kita lihat ya selama ini kan mungkin banyak untuk infrastruktur ya. Tapi untuk mengisi misalnya untuk pembangunan masjid ya, udah banyak mungkin ya. Tapi kita ingin yang untuk mengisi masjidnya gitu ya. Untuk SDM, untuk bagaimana kualitas SDM, itu kan semua dengan pendidikan ya. Termasuk dalam berkeluarga ya, bagaimana akan bisa menjadi keluarga yang baik kalau mereka tidak punya dasar ya, tidak punya ilmu ya tentang berkeluarga ya. Nah, disinilah kita penting ya untuk bagaimana meningkatkan kemampuan perempuan dalam mereka mampu ya nanti ketika berkeluarga atau dalam keluarga bagaimana mereka menjadi seorang istri yang baik ya, dan menjadi seorang ibu yang baik ya untuk anak-anaknya. Itu memang tidak bisa hanya mengandalkan ilmu yang kita dapat dari orang tua gitu. Betul. Memang harus kita bekali diri kita ya, dan bekali anak-anak kita ya untuk mereka mampu menjaga ketahanan keluarga. Termasuk ya stunting misalnya. Kenapa bisa stunting ya? Karena stunting itu bukan hanya dari faktor kemiskinan gitu, tapi termasuk dari pola makan atau pola asuh ya, yang tidak paham ya tentang misalnya pemberian gizi, ASI yang eksklusif misalnya, tidak paham tentang ada yang malas ya menyusui misalnya, padahal ya ASI itu yang memang sangat menentukan ya untuk ya kualitas ya daripada anak-anak. Kita pernah bicara dengan Pak Dokter di sini, menarik tentang stunting ini. Rupanya stunting itu divonis bukan ketika anak sudah lahir katanya, tapi divonis ketika dia masih remaja dan gadis, dan itu sudah akan mempengaruhi janinnya kelak sesuai dengan makanan-makanan apa yang dikonsumsi anak-anak muda ini. Ini persoalan hari ini, persoalan gaya hidup kan gitu kan. Nah, itu bagaimana memilih persoalan gaya hidup anak-anak sekarang ini? Kalau minumnya tinggal yang di pinggir jalan, kopi segala macam, makanan juga begitu. Padahal itu ngaruh kepada kesuburannya kan gitu kan. Ngaruh ke anaknya kelak. Jadi memang kita melihat ya, kadang anak-anak generasi Z nih ya, sukanya makanan instan. Dan itu banyak mecin, banyak zat-zat kimia berbahaya. Betul. Ini mungkin kita kalau sering ngasih edukasi, motivasi ya di SMA itu selalu disampaikan. Karena menu yang sehat, paling sehat itu adalah menu ikan. Ikan. Omega 9 ya. Omega 3 yang luar biasa ya, dan kandungan-kandungan yang lainnya itu banyak pada ikan. Terutama ikan laut malah. Bagaimana mungkin ya misalnya orang yang tinggal di tepi laut ya tapi stunting gitu. Kan artinya apa? Artinya dia yang harusnya konsumsi ikannya lebih banyak ya, karena kan orang di tepi pantai biasanya bisa minta aja, misalnya ada orang memuke ya, bisa tinggal ambil kan? Tinggal minta aja, minta segoreng gitu, untuk sambal hari ini gitu kan. Itu makanya kadang-kadang ketika kita melihat anak-anak diberikan makanan ciki-ciki yang murah-murah seribu gitu ya, dengan zat-zat kimia yang berbahaya ya, itu kan suatu hal yang ya harus ya bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasikan kepada para ibu-ibu nih untuk bagaimana mereka memang peduli terhadap gizi, gizi anak, apa isi piringku gitu ya. Karena gizi itu tidak harus mahal gitu. Karena ada sayurnya, kemudian ada proteinnya bisa telur, bisa tahu, tempe, enggak harus daging gitu kan. Ya, bisa ikan. Nah, kemudian juga ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada vitamin, mineral ya, dan lainnya. Kalau tambah dengan ada 4 sehat 5 sempurna, tambah dengan susu. Ya, kalau udah 4 sehat udah cukup ya, udah enggak perlu susu juga kan gitu. Karena ya sepertinya pemerintah sangat serius dengan stunting ini kan. Artinya karena angka stunting kita di Sumatera Barat masih tinggi. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Berarti ada pola makan yang kurang bagus juga di Sumatera Barat berarti ya?
Memang iya. Memang iya. Memang iya. Kalau pola makan kan rata-rata sekarang banyak kan ya. Ibu apalagi ibu-ibu muda ya. Ibu-ibu muda ya, ibu-ibu sekarang ya sukanya harusnya kan yang dimasak sendiri itu lebih higienis ya. Lebih higienis, lebih sehat, lebih terjamin lah dan dari zat-zat kimia berbahaya dibandingkan dengan yang kita beli ya. Yang kita beli terjamin enggak? Ya kita bukan enggak boleh aja sekali beli boleh lah gitu. Tapi kalau rutin kita beli terus gitu, apakah terjamin enggak untuk kesehatan bagi anak kalau memang kita mencintai anak kita ya? Karena apa yang dimakan itu kan enaknya itu sampai kerongkongan. Tapi nanti udah masuk ke dalam tubuh, ya dia menjadi penyakit ketika banyak zat ya. Kalau kita lihat ya, apakah itu bakteri, virus yang masuk ya, kemudian karena tidak higienis ya, kemudian termasuk zat-zat kimia berbahaya, pengawet ya, pengawet seperti borak ya, formalin ya, kemudian macam-macam ya, sehingga ini kita di ketahanan pangan pun mengedukasi ibu-ibu bagaimana misalnya beli sayur, beli sayur itu pilihlah sayur yang berlobang-lobang misalnya, sayur yang berlobang-lobang. Ya artinya ulat aja makan enggak mati. Oh, yang dimakan yang dimakan ulat berarti ya? Iya, dimakan ulat. Itu bagus. Bagus. Ya, asal pas enggak dibuang pula yang lubang-lubangnya itu enggak dibersihkan. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya sayur yang mungkin utuh, segar, hijau, segar itu? Segar, kemudian tidak ada berlobang, itu kita harus waspada. Karena kemungkinan itu mengandung racun. Oh gitu ya? Karena tidak sanggup ya ulat memakannya. Iya. Karena kandungan racun. Sama juga ikan katanya. Pilihlah ikan yang dihinggapi lalat katanya kan. Kalau beli ikan yang segar, itu bukan lalatnya, tapi ikan yang segar itu dia matanya bening, kemudian kalau ditekan dia balik lagi. Masih lunak. Enggak lunak, dia masih tegang. Ada elastisnya ya. Kemudian kalau beli ikan kering biasanya, ya itu jangan pilih yang tidak berlalat. Kalau kan misalnya banyak lalat, kecuali memang di lingkungannya tidak ada lalat gitu ya. Ini di lingkungannya banyak lalat, tapi ada ikan yang ikan kering, ya ikan asin atau ikan apa jenis macam-macam ikan kering itu tidak dikerubungi lalat. Nah itu dikhawatirkan itu mengandung formalin. Iya. Ya, mengandung zat kimia berbahaya. Ya. Karena lalat aja tidak sanggup mendekati, tidak sanggup. Ya. Oke. Baik, luar biasa Umi kita ini, meskipun sudah menjadi istri gubernur tapi masih menguasai secara detail hal-hal yang sangat luar biasa, yang sehat, higienis dari makanan gitu kan. Berarti Umi kita ini cukup merakyat gitu dan sangat merakyat barangkali kan, meski sudah menjadi istri dari orang nomor 1 di Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu untuk Umi kita. Ya. Baik, kita sangat dukung ya Umi kita untuk bisa maju di DPR RI nanti, dan jangan lupa nomor 3. Dan mudah-mudahan juga menjadi salah seorang legislator dari Sumatera Barat dari PKS ya. Sekarang mungkin ada 2 dan mungkin bisa bertambah. Baik, bagaimana kalau Umi kan posisi sekarang sebagai Bunuh Kanduang ini kan gitu kan. Kalau Sumatera Barat ini kan juga identiknya dengan Bunuh Kanduang. Dan peran Bunuh Kanduang ini kalau di adatnya juga tidak kelihatan sih. Apakah istri datuk menjadi Bunuh Kanduang atau apa? Artinya filosofi Bunuh Kanduang ini hanya menjadi filosofi, atau Bunuh Kanduang kita itu dipegang oleh istri dari gubernur sebenarnya? Gimana? Sebetulnya Bunuh Kanduang itu artinya memang ibu kandung. Ibu kandung. Ya, arti yang sebenarnya ya. Tapi ada pun Bunuh Kanduang dalam organisasi. Ada Bunuh Kanduang organisasi ya. Itu secara Bundo Putih Reno Rodo Taib ya, Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat. Tapi ada Bundo Sako. Bundo Sako itu adalah Bundo Kandung di masing-masing adatnya. Oh, di masing adat. Ya, kalau ada nenek mama ya Pengulu, kemudian istri Pengulu itu adalah Bundo Kandung di Sako, di sukunya. Di sukunya, ya. Oke. Nah, jadi memang berbeda ya. Kalau kita mungkin istri gubernur ya termasuk ya
ibunya Sumatera Barat misalnya ya. Ibu Sumatera Barat yang mungkin artinya kita ya keliling Sumatera Barat ya. Iya. Bertemu dengan ibu-ibu Majelis Taklim, BKMT, bertemu dengan ibu-ibu PKK ya, dengan ibu-ibu organisasi termasuk Bundo Kanduang gitu ya. Dan banyak organisasi ya yang kita bertemu ya, terutama mungkin organisasi wanita ya. Di samping Ibu Amel sebagai ketua BKOE-nya ya, Dharma Wanitanya kita menjadi narasumber juga di Dharma Wanita misalnya, dan memang organisasi-organisasi yang lainnya ya tentu dalam bersinergi lah ya, kita bersinergi, berkolaborasi ya, karena untuk sukses itu nggak bisa sendiri gitu. Betul. Nggak bisa PKK sendiri, Dekranasda sendiri, semua kita harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai ya bahasanya Sumatera Barat lebih maju ya. Ya, karena memang kita menginginkan bagaimana Sumatera Barat ke depan itu ya madani, kemudian dalam tingkat ya indeks kemampuan bersaing, daya saing ya. Itu memang berupaya untuk bersama gitu. Nggak mungkin ya, nggak bisa gubernur nggak bisa hebat sendiri ya, karena kita mengetahui bahwasanya kan nggak ada yang Superman ya. Kita pasti super team ya. Ada teamwork gitu ya. Karena nggak akan mungkin ya, termasuk ya untuk jadi apakah kita bisa jadi anggota DPR RI sendiri berjuang, nggak bisa gitu ya. Harus bersinergi, berkolaborasi ya, dan punya tandem-tandem yang banyak gitu ya, sehingga bersama ya, upaya-upayanya seperti itu. Gitu. Ya, berarti peran Bundo Kanduang ini memang lebih besar dipegang sama istri gubernur sebenarnya kan? Ya kalau Bundo Kanduang organisasi memang dia di organisasi Bundo Kanduang, termasuk ya memang ilmu yang lebih memang Ibu Bundo Putih Reno Rodetaib ya, kalau secara di bidang pangkat, secara adat istiadat ya, kemudian menyampaikan semua adat istiadat Minang lah, bisa belajar dengan beliau. Tapi kalau misalnya orang belajar adat Minang dengan kita ya mungkin kita ilmunya enggak banyak. Enggak banyak ya. Tapi memang kalau kita bicara tentang wanita Sumatera Barat, dia adalah memang figur yang sangat kuat. Karena tidak hanya karena peran Bundo Kanduang atau peran wanita ya, di mana memang wanita sangat kuat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita lihat wanita Minang ini perkasa sebenarnya. Karena hebat, kuat kan gitu kan, petarung kan gitu kan. Jadi kita pernah cerita nih dengan pengusaha yang dari Payakumbuh, hampir semua UMKM dari Golamai segala macam itu penggeraknya adalah wanita. Gitu. Kalau di Pariaman jam 3 pagi itu sudah berjejer ibu-ibu, ya kan, emak-emak yang nunggu mobil untuk ke pasar gitu kan, dan pulang jam 8. Jadi secara umum wanita-wanita Sumatera Barat ini kuat dan tangguh gitu kan. Gimana Umi? Iya, memang karena diajarkan ya, karena kita matrilinil ya, keturunan itu ke ibu ya, sehingga di dalam rumah tangga, di rumah gadang itu bahwasanya perempuan tuh harus pandai memasak, pandai menjahit gitu kan, pandai keterampilan. Ya, sebetulnya itu sesuai ya, adat basani syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Itu memang di dalam Islam ternyata bahwasanya Rasulullah mengatakan jangan dimasukkan anak gadis ke dalam kamar sebelum diajarkan 3 hal. Jadi 3 ya. Diajarkan 3 hal. Pertama, ajarkan Al-Quran. Yang kedua, ajarkan memasak. Yang ketiga, ajarkan menjahit. Ternyata itu diterapkan di Minangkabau. Di Minangkabau ya. Sumbang kalau perempuan tidak bisa masak. Ya. Sumbang kalau perempuan tidak bisa jahit, walaupun sumbang 12 ya. Sumbang 12 kan ada sumbang taga, sumbang duduk ya, sumbang bajalan ya, sumbang pakai, sumbang tanyo, sumbang jawab ya, sumbang sumbang karajo, sumbang kurena, sumbang bagau ya. 2 balai sadanya. 12 sumbang 2 balai. Sumbang 2 balai. Ya. Itu memang ketika ternyata itu sesuai ya dengan ajaran Islam, dan kita bersyukur satu lagi bahwasanya
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu adat Basani Syarak Basani Kitabullah, adat Salingka Nagari itu menjadi karakter ya, karakter di Minangkabau. Jadi kita tinggal olah itu ya. Kalau sampailah misalnya ada wacana-wacana kita dengar ya, entah itu benar atau enggak, pokoknya kita mendengar wacana bahwasanya pelajaran agama misalnya dihilangkan ya, itu dengan undang-undang ya, adat Basani Syarak Basani Kitabullah, adat Salingka Nagari itu menjadi karakter Minangkabau itu akan bisa dikokohkan, lebih dikuatkan agama. Karena peran agama ini sangat menentukan benteng yang luar biasa ya. Kuat agama, kuat keimanan, kuat keyakinan itu akan menjadi benteng bagi anak-anak kita ya, termasuk bagi kita sendiri untuk ya tidak menyimpang ya daripada ajaran aturan-aturan daripada Allah dan juga aturan-aturan adat yang dibuat oleh manusia gitu. Karena aturan adat tuh adatnya Basani Syarak Basani Kitabullah gitu. Jadi tidak akan keluar daripada ketentuan-ketentuan itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Umi kita. Ini ya, ternyata Umi ini sangat menguasai banyak hal ya, tidak hanya urusan rumah tangga, tapi juga menguasai pendidikan, kesehatan. Tadi kita juga bicara tentang adat kayak gitu kan, Bundo Kanduang ini luar biasa. Jadi saya pikir memang inilah hebatnya podcast ini, bisa membuka isi pikiran orang sehingga kita bisa melihat apa sih gagasannya, dan Umi sudah kita lihat, kita saksikan ternyata bukan sembarang Umi ya, dan memang layak untuk kedepankan menjadi DPR RI nantinya insya Allah nomor 3. Jadi mari kita support ya Umi untuk bisa maju di DPR RI besok ya. Baik, ini barangkali kita bicara tentang pendidikan sedikit Umi ya. Kalau mungkin misalnya pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah, ini kan menjadi PR berat buat kita di rumah tangga. Sementara dengan realitas hari ini saja, umat tidak memiliki pemahaman yang komplit atau syumul tentang Islam. Jadi karena apa? Karena kurikulum agama nggak ada. Kurikulum agama yang secara syumul diajarkan baik di sekolah dan di masjid tidak ada. Di surau-surau orang berceramah, ustadz ceramah ini, besok ceramah ini, tidak terstruktur dengan baik, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sumul tentang Islam. Yang mereka pahami Islam itu ada bagian-bagian tertentu, part to part saja, tidak sumul. Apalagi kalau pelajaran agamanya diambil betul-betul ya. Jadi akan seperti negara-negara lain kayak Jepang, tidak tahu agama itu bukan urusan negara, bukan urusan pribadi. Agama itu urusan individu mau pilih agama. Nah, kira-kira ini menjadi PR. Berarti Umi kan di program pendidikannya ada nanti itu kan. Artinya akan menjadi kerja berat buat kita untuk di bidang ini, di mana di bidang pendidikan terutama agama yang sudah mungkin akan hilang gitu. Gimana menurut Umi? Kita berharap mudah-mudahan itu tidak terlaksana ya. Tapi kalaupun misal ya, kalaupun terlaksana ya, tadi undang-undang itu kan udah kuat ya. Sehingga kita bisa melaksanakan itu sesuai bagaimana bertemunya kalau kita di Minangkabau ya, tali tigo sapilin tunggu tigo sejarangan. Itu bagaimana mengokohkan program-program kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, menurunkan program-program termasuk ya muatan lokal ya, pelajaran dari muatan lokal yang harus diajarkan kepada anak. Kalaulah muatan lokal itu dulu pelajarannya adat ya, sekarang jadi muatan lokal itu masuk karena adat Basani Syarak Basani Kitabullah, dikuatkan memang agama di situ. Karena memang tidak mungkin ya kalau anak ya tidak diberikan dasar ya ilmu dengan pengaruh yang luar biasa pada saat ini, pengaruh dari kecanggihan teknologi yang mungkin kita tidak bisa menghambat kemajuannya. Kita tidak bisa menghambat kemajuan. Tapi yang bisa kita lakukan itu bagaimana membentengi anak. Mereka bisa memilih mana yang harus dilihatnya, mana yang tidak. Bagaimana kalau misalnya mereka ya bebas saja dibiarkan bebas saja tanpa ada aturan yang mengikat mereka. Kita khawatir ya mereka terjerumus kepada mungkin perdagangan narkoba ya, kemudian pergaulan bebas ya, yang marak jual beli orang ya, kemudian prostitusi, kemudian LGBT yang juga marak ya.
LGBT mereka membuat komunitas-komunitas ya di media sosial ya, dan kita khawatir anak-anak kalau tidak dibentengi mereka bergabung dengan komunitas itu dan akhirnya ya kalau udah bergabung ya tontonan itu akan dikirimkan, pornografi dan lain sebagainya itu akan menjadi permasalahan besar ya bagi anak-anak kita, dan itu memang udah menjadi masalah besar bagi anak-anak kita pada saat ini karena memang kita inginnya bagaimana situs-situs porno itu bisa diblokir ya. Ya kayak ternyata enggak tahu ya apa kendalanya kenapa kok enggak bisa diblokir gitu ya. Padahal kalau kita mau kan, kalau pemerintah mau kan sebetulnya di negara-negara tertentu itu situs-situs yang membahayakan anak-anak itu diblokir. Padahal bukan negara Islam gitu ya, bukan negara mayoritas Islam gitu ya. Tapi mereka peduli terhadap bagaimana pengaruh-pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak. Karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik ini berdampak terhadap tidak fokusnya anak untuk belajar dan apa yang dilihat oleh anak di media sosial atau di HP Android-nya itu akan membawa mereka ingin mencoba ya seperti apa yang dilihatnya. Ya, sehingga kadang-kadang ya mereka tidak peduli kalau sasaran mereka itu adalah adik mereka sendiri. Ya. Bahkan seorang ayah kandung ya bisa kepada anaknya sendiri, mama kepada keponakannya, ya kakak kepada adiknya, dan itu udah terjadi. Dan kembali kita melihat ya bahwasanya penanaman nilai-nilai akidah keyakinan kepada Allah ya. Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar dia hafal dinyanyikan, tapi bagaimana dia meresap ke dalam diri anak sehingga Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui itu yang terhunjam di dalam jantungnya, di dalam dirinya, maka dia akan mau lihat itu, Allah melihat kita kan itu ya. Nah, ada rasa itu tuh, ada rasa pengawasan Allah tuh lah luar biasa ya kalau kita bisa menanamkan itu kepada anak kita. Berarti kembali kepada ketahanan keluarga gitu kan? Memang kita tidak akan bisa menghalangi kemajuan ini. Karena memang Rasulullah sudah mengatakan kan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ibu sekolah yang pertama. Jadi dari awal itu ya memang ya kan ada orang bertanya dari kapan mulai mendidik anak? Dari kapan kita mendidik anak? Mendidik anak itu memang mulai dari memilih jodoh. Dari memilih jodoh. Bukan ketika anak sudah lahir, sudah besar, enggak. Mulai dari memilih jodoh. Betul. Baik. Dusana Podcast ini luar biasa cerita dengan Umi. Jadi Umi ini menguasai banyak hal rupanya dan banyak referensi dan semangatnya luar biasa. Jadi banyak pengetahuannya. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Umi yang hadir di podcast ini di antara mencari waktu-waktu ini ya. Banyak hal mungkin ya karena banyak agenda. Jadi kita bersyukur bisa ketemu di podcast ini. Tapi barangkali waktu juga sangat terbatas karena Umi juga banyak aktivitas. Mungkin sebelum kita tutup, Umi silakan kasih pesan untuk Dusana Podcast kita. Ya, Dusana Podcast ya, Kasadonyo ya. Ya mohon doa dan dukungan ya. Insya Allah. Harneli ya, Umi Harneli. Nanti kan orang cari Umi ya, nggak ketemu nama Umi ya. Jadi Harneli ya. Caleg DPR RI dari PKS ya, PKS nomor 8 ya, kemudian cari nama Harneli ya, kemudian jangan lupa beritahu kepada sanak saudara ya, kalau berkenan ya maka sosialisasikanlah kepada sanak saudara, insyaallah ya, kita akan menjalankan amanah ya kalau diberikan ya. Amanah ya, kalau terpilih ya tentu kita akan menjalankan amanah-amanah dan program-program kita yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Umi Harneli kita. Baik, Dusana, demikian ya podcast kita dengan Umi Harneli, dan jangan lupa Umi Harneli kita akan maju di DPR RI 2024 dan kita mendukung Umi Harneli untuk duduk di DPR RI. Jangan lupa pilih nanti beliau dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Umi Harneli untuk di DPR RI bisa terlaksana. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.